Hai teman-teman, pada kali ini mari kita belajar mengenai dimensi perencanaan dan rancangan kota. Terdapat beberapa dimensi perencanaan dan rancangan kota, di antaranya morphological dimension, perpetual dimension, social dimension, visual dimension, functional dimension, dan temporal dimension. Morphological dimension. Morphological dimension dipahami sebagai hasil dari proses sejarah dan sosial yang panjang, mengacu pada tata letak dan konfigurasi bentuk serta ruang di dalam kota. Hal ini berkembang seiring dengan perkembangan dan perluasan perkotaan. Ada 4 elemen penting dalam morfologi perkotaan. 1. Penggunaan lahan. 2. Struktur bangunan. 3. Pola tanah atau plot. Dan 4. Pola jalan. Mari kita lihat kepada contohnya di kota Barcelona. Perpetual dimension. Perpetual dimension berkaitan tentang kesadaran dan penghargaan terhadap persepsi lingkungan, khususnya persepsi dan pengalaman mengenai tempat. Persepsi lingkungan ini sendiri merujuk pada penglihatan, suara, aroma, atau bahkan sentuhan. Kemudian ada pula sense of place, di mana hubungan yang luas antara orang dan tempat yang berkembang berdasarkan makna, tempat, dan ikatan yang dimiliki seseorang terhadap suatu pengaturan tertentu. Social dimension. Social dimension mengumpamakan bahwa ruang dan masyarakat itu saling terkait. Sulit untuk membayangkan bahwa ruang tanpa konten sosial dan juga sebaliknya. Sulit untuk membayangkan masyarakat tanpa komponen spasial. Terdapat 5 aspek kunci dalam dimensi sosial. A. Hubungan antara orang dan ruang. B. Konsep saling terkait antara ranah publik dan kehidupan publik. C. Konsep pemukiman atau neighborhood. D. Keamanan dan keselamatan. Serta E atau yang terakhir adalah aksesibilitas. Visual dimension. Visual dimension dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Apresiasi visual terhadap lingkungan perkotaan juga merupakan hasil dari persepsi dan kognisi, yaitu stimulus apa yang kita tangkap, bagaimana kita mengamati mereka, bagaimana kita memproses, menginterpretasikan, dan menilai informasi yang dikumpulkan, serta bagaimana hal itu mempengaruhi pikiran serta emosi kita. Lalu kita mungkin bertanya-tanya, sebenarnya kebutuhan apa yang orang cari ketika mereka berada di ruang publik? Pertama, comfort. Kenyamanan adalah prasyarat keberhasilan suatu ruang publik. Lamanya tinggal seseorang di ruang publik adalah indikator adanya kenyamanan di tempat tersebut. Dimensi dari rasa kenyamanan termasuk faktor lingkungan yang meliputi perlindungan dari matahari, angin, dan lain sebagainya. Kemudian kenyamanan fisik, di mana tempat duduk yang nyaman dan juga mencukupi. Serta kenyamanan sosial dan psikologis yang meliputi privasi, keamanan, serta lain-lain. Kemudian, orang juga membutuhkan relaxation. Relaksasi adalah keadaan yang lebih berkembang dengan tubuh dan pikiran. Di lingkungan perkotaan, elemen alam seperti pohon, kehijauan, fitur air dan pemisahan dari lalu lintas kendaraan membantu menekankan kontras dengan sekitar-sekitarnya serta membuat lebih mudah untuk menjadi rileks. Lalu ada passive engagement. Passive engagement adalah bentuk utama dari keterlibatan pasif dalam mengamati orang. Hal yang menarik perhatian orang adalah orang lain dan kehidupan serta aktivitas yang mereka bawa. Kesempatan untuk keterlibatan pasif juga diberikan oleh air mancur, pemandangan, seni publik, dan sebagainya. Active engagement. Aspek ini dibutuhkan oleh orang ketika ada di ruang publik. Pengaturan elemen-elemen yang berbeda seperti bangku, telepon, air mancur, patung, gerobak kopi dapat dibuat lebih ataupun kurang dalam mendorong adanya interaksi sosial. Discovery. Orang akan membutuhkan discovery ketika berada di ruang publik. Discovery mewakili keinginan akan pemandangan baru dan pengalaman yang menyenangkan. Penemuan bergantung pada variasi dan perubahan.
melibatkan istirahat dari rutinitas dan yang diharapkan. Penemuan mungkin melibatkan konser waktu peluncuran, pameran seni, teater jalanan, festival, parade, pasar, hingga acara-acara sosial. Menjelaskan mengenai temporal dimension di lingkungan sekitar. Pertama, karena aktivitas bergerak di ruang dan waktu, lingkungan digunakan dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Kedua, meskipun lingkungan terus berubah seiring waktu, seringkali nilai tinggi diberikan pada kontinuitas dan stabilitas dalam beberapa tingkat. Ketiga, lingkungan perkotaan selalu berubah seiring waktu, dan juga dari adanya proyek desain yang tentunya semakin dinamis pada setiap waktunya. Teman-teman, itulah materi mengenai dimensi perencanaan dan rancangan kota. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.